Nggak banyak budget sih kelihatannya. Adegan kesurupan lebih dominan menggunakan efek praktis. CGI hanya digunakan untuk memerahkan mata orang-orang kesurupan. Sisanya ya suara diberat-beratin dan gerakan-gerakan kejang yang mampu menggetarkan jiwa. Mas Liman, aku di sini, Mas. Salam sinema sahabat sinemalogi. Arwah Sinden adalah film horor yang disutradarai Ubay Fox. Film ini dibintangi Randy Septino, Ismi Melinda, Ade Kurnia, Tiara Vanessa, Yama Carlos, Sylvia Foley, Alexa Wu, Adinda Vega, Anissa Hasim, Kev Andrean, dan lain-lain. Arwah Sinden bercerita tentang perjalanan 4 arsitek, yaitu Sergi yang diperankan Randy Septino, Dea yang diperankan Ismi Melinda, Nike yang diperankan Ade Kurnia, dan Vanya yang diperankan Tiara Vanessa yang mendapat tugas untuk merenovasi sebuah rumah di pedesaan. Pada saat kegiatan survei, mereka mengalami serangan-serangan goib yang dikirim langsung oleh Kliman yang diperankan Yama Carlos, mandor pertama yang membangun rumah tersebut. Kliman memiliki rahasia yang dikubur dalam rumah tersebut sehingga membuat dia ketakutan apabila ada yang ingin merenovasinya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Di film Arwah Sinden ini diceritakan ada 4 pemuda yang berprofesi sebagai arsitek, tapi nggak ada satupun yang terlihat meyakinkan sebagai seorang arsitek. Meski didukung dengan drafting tube yang dibawa-bawa di awal, namun seiring berjalannya film, props tersebut sudah nggak ada guna. Status sebagai arsitek pun lenyap tertutup kisah horor dar der dor terus-terusan. Bahkan dari keempat pemuda itu, tak satupun ngebahas soal planning gimana merancang proyek yang akan mereka kerjakan. Padahal tujuan awal mereka datang ke desa itu ya untuk merenovasi. Tapi jatuhnya kayak mahasiswa yang lagi tugas kampus bikin vlog keseharian nginep di rumah berhantu. Yang lebih lucu lagi, sudah jelas judul film ini adalah Arwah Sinden. Namun ternyata nggak ada satupun dari jajaran pemain pemeran Sinden yang terlihat bisa nyinden. Bukannya nyinden, yang memerankan Sinden itu malah menari-nari bagai Elsie yang terjebak di time travel. Juga di sini saya melihat ada 4 tokoh utama nggak punya pendalaman karakter yang kuat. Semua talent terasa kopong dan kosong. Beberapa dialog kaku dan bikin gak nyaman di kuping. Yang lebih unik lagi, Arwah Sinden memiliki adegan flashback dengan durasi panjang luar binasa. Terlebih momen flashback itu muncul saat salah satu karakter mengalami kesurupan. Alhasil sepanjang cerita mengalir, film ini isinya orang kesurupan dan cekek-cekekan tapi nggak sampai mati. Pokoknya ganti-gantian dan gitulah seterusnya. Standarnya film horor biasanya kalau salah satu tokoh atau ada karakter utama di film yang tiba-tiba mendapat vision atau bayangan sekelebat terkait petunjuk-petunjuk random yang membingungkan, hal tersebut bakal menjadi katalisator untuk bisa dihubung-hubungkan dengan peristiwa sesudahnya. Nyatanya di film ini, vision tersebut seakan gak ada guna. Bayangan ketemu arwah Sinden ya hanya menjadi misteri semata. Hanya Sergei dan Tuhan yang tahu. Film ini memiliki banyak sekali adegan ajaib yang lumayan menghibur. Cocok buat melatih kesabaran kita di saat sedang khusyuk berpuasa. Apalagi plot penuh kejanggalan, naskah kopong dan bolong-bolong. Film yang dampaknya mampu menciderai citra profesi seorang arsitek, termasuk sinden-sinden yang the real sindenter. Bukan Elsie yang berkedok sinden ya. Termasuk juga karakter Mbah Dukun yang anti mainstream, nggak tua, nggak jelek, dan nggak nyeremin. Dukungnya family man, baik hati, suka menolong, tapi ternyata on juga. Nama Ubay Fox bukan nama baru di dunia perfilman horor lokal. Tahun 2018 dia sudah menggarap film horor Rasuk. Mungkin karena dia sudah terlanjur cinta dengan horor lokal, berderet karya berikutnya pun semua menjadi horor. Dari Kembang Kantil hingga Jin Korin, yang semua memiliki kualitas menakjubkan untuk ukuran sebuah film horor.
yaitu busuk dan membagongkan. Arwah sinden seakan mentasbihkan sang sutradara sebagai pembuat film yang sangat berani dan pede karena sudah membuat film semau dia seenak dia. Sutradara yang tidak mempedulikan perasaan penonton. Biasanya kalau sutradara nggak sepenuhnya beres, bakal diikuti sama para pemain yang juga nggak beres. Selain dari naskah dan sutradara, film juga bisa diukur dari bagaimana kualitas para pemain. Kalau mereka busuk, kaku, dan gak asik, film tentu saja langsung hancur luluh lantak. Terlalu banyak pemain yang kesannya coba-coba. Masih kaku terbata-bata, kemarin-kemarin nama Ismi Melinda lumayan baik. Namun setelah menonton film ini, please lah, jangan pernah mau ambil project film yang sekiranya bisa menjatuhkan portofoliomu. Buat semua pemain film, paling tidak ikut kelas acting lah, biar nggak kaku-kaku amat kayak kanebo kering. Dari sudut sinematografinya pun nggak memiliki kualitas yang sanggup memperbaiki mutu film ini. Hancur setara dengan editing film ini, yang benar-benar mencengangkan dunia akhirat. Cahaya flash putih yang memekakkan kedua bola mata ini masih terasa diingatan. Benar-benar traumatik. Desain produksi film ini juga seakan gak melibatkan kreatif yang mumpuni. Semuanya digarap dengan apa adanya dan ala kadarnya. Dari tata kostum dan make up, film ini gak banyak budget sih kelihatannya. Adegan kesurupan lebih dominan menggunakan efek praktis. CGI hanya digunakan untuk memerahkan mata orang-orang kesurupan. Sisanya ya suara diberat-beratin dan gerakan-gerakan kejang yang mampu menggetarkan jiwa. Jangan ditanya soal sound dan musik di film ini. Seperti film horor lokal lain yang secara tipikal menggunakan mode sound horek yang bikin kuping jumping dari kursi penonton. Pada akhirnya, Arwah Sinden memang film yang benar-benar menguji kadar keimanan seseorang dan juga kesabaran penonton. Memang gak etis merusak rezeki orang, tapi kalau film yang dibikin selalu memiliki kualitas yang begini-begini aja, ya sayang banget. Saya sih cuman bisa nyaranin, coba deh konsultasi ke Dirut PT PFN yang baru itu. Mungkin dia punya solusi jitu mengubah wajah perfilman horor lokal menjadi lebih baik. Demikian video reaksi dari film Arwah Sinden yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.